Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, Newspoint. Memasuki berita yang pertama, pemirsa, semakin bertambahnya jumlah manusia tidak berbanding lurus dengan jumlah lahan pertanian produktif. Oleh sebab ini, beberapa komoditas terpaksa harus didatangkan dari luar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya sebagai lumbung ilmu dalam dunia pertanian tergerak untuk menemukan solusi dalam problematika ini dengan mengadakan seminar nasional Dialog Kedaulatan Pangan dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045. Indonesia sebagai negara agraris dengan berbagai komoditas laut dan pertanian yang beragam nyatanya belum mencukupi konsumsi dalam negeri. Negara masih melakukan impor untuk beberapa jenis komoditas. Dalam perkembangannya, Indonesia akan mengalami masa keemasan dengan jumlah pemuda angkatan kerja yang melimpah di tahun 2045. Usia produktif ini harus dibekali dengan ilmu dan kemampuan yang cukup agar kedaulatan pangan di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Ya, pertama, mahasiswa kita harus kita bekali dengan kritik thinking dulu ya, kritis thinking dulu. Jadi cara berpikir kritis dulu. Ya, jadi teman-teman ini dari BEM, teman-teman dari aktivis-aktivis yang lain, pertama adalah kritis thinking dulu. Jadi cara berpikir kritis. Kemudian berikutnya kita akan tentu saja membekali mereka dengan kemampuan skill teknokratik ya, teknokratik yang baik, kemampuan teknikal pertanian yang baik, selain kemudian teorinya, dan kemudian kita juga akan membiasakan mereka dengan masyarakat melalui MBKM dan lain sebagainya. Baru kemudian setelah itu dia akan memilih satu keahlian tertentu di bidang pertanian yang dia akan geluti dan akan menjadi profesinya dia. Apakah pengusaha pertanian, apakah kemudian periset, apakah bisnismen, apakah kemudian dia menjadi aktivis-aktivis di bidang lingkungan dan pertanian dan sebagainya. Saya pikir itu. Jadi ada kita siapkan knowledge-nya, kita siapkan kemampuan teknokratiknya, juga kita siapkan kemudian dia di sisi project-nya untuk survive di society. Nah, ini kemudian kegiatan-kegiatan ini salah satu untuk memperkaya bagaimana mereka untuk dari sisi mengorganisir satu kegiatan, tapi juga kemudian dia meningkatkan kemampuannya untuk berdiskusi dengan para ahli di luar ya, di luar Brawijaya tentu saja. Ya. Selanjutnya, pemirsa, Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dan beraneka ragam hayati, seyogyanya menjadi negara yang berdikari, maksud kami berdikari dan berdaulat atas pangan dalam negeri. Diperlukan serangkaian strategi mulai dari perencanaan, konsolidasi, politik hingga implementasi. Fakultas Pertanian mengupayakan kedaulatan pangan Indonesia menjadi hal yang harus segera direalisasikan. Dikutip dari keputusan Menteri ATR Kepala BPN nomor 686/SKPG 0303/12/2019 tanggal 17 Desember 2045 yang menyatakan bahwa lahan baku sawah atau LBS tercatat seluas 7,46 juta hektar dan setiap tahun terjadi penyusutan luas karena alih guna lahan yang terjadi terus-menerus. Oleh karena itulah strategi kedaulatan pangan perlu segera diterapkan. Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya terus berupaya mendorong tercapainya kedaulatan pangan bagi masyarakat Indonesia dengan mempersiapkan mahasiswanya dan berbagai langkah akademis yang terus dilakukan. Pertanian ini berkomitmen bagaimana untuk mendesakkan agenda-agenda kedaulatan pangan ini ke ranah nasional, ya, terutama untuk kepemimpinan nasional, sehingga ketahanan pangan ini akan dikelola lebih tersistematis dan strategik gitu. Tidak hanya sekedar project by project seperti yang lalu, jadi punya landasan akademik yang memadai gitu. Landasan akademik yang memadai berdasarkan data, juga kemudian dia harus memikirkan kondisi alam kita yang kemudian berubah, juga
kultur dan pola konsumsi masyarakat. Jadi strategi membangun kedaulatan pangan ini yang secara sistemik ini harus dibangun. Bukan hanya sekedar supply demand pangannya, tetapi mulai dari kulturnya, konsumsinya, budidayanya, produksinya, sampai kemudian market yang adil untuk para petani gitu ya, untuk para produsen dan petani. Nah, ini yang sedang kita juga mendorong agar subsidi terhadap pangan itu diberikan kepada produsen, bukan input produksinya. Petani memproduksi sekian ton sebagai misal, ya dikalikan saja sekian kintalnya dia, sekian kilonya, 1 kilonya dia dapat subsidi berapa untuk pangan. Jadi subsidi geser dari subsidi input menjadi subsidi di konsumen gitu. Nah, ini yang sedang kita dorong supaya nanti akan menjadi kebijakan nasional. Nah, ini melibatkan juga kemudian mahasiswa, para aktivis dan sebagainya agar segera kemudian ada agenda-agenda yang strategik ya untuk membangun ketahanan pangan di nasional ya, kedaulatan pangan yang lebih kuat, terutama untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 ya. Saya pikir itu. Pemirsa, Basnas Jawa Timur melakukan safari Ramadan dengan memberikan santunan untuk 750 anak yatim Semalang Raya. Santunan yang diberikan di Hotel Grand Mercure Malang dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wali Kota Malang Sutiaji, dan Forkopimda Malang Raya. Menurut Ketua Basnas Jawa Timur, Kiai Haji Muhammad Roziki, santunan di Malang Raya merupakan titik ke-9 dari beberapa rangkaian yang telah dilakukan oleh Basnas bersama mitra lainnya. Roziki berharap agar kegiatan santunan ini dapat terus berjalan dan mampu memberikan kebahagiaan bagi anak yatim dalam menjalankan ibadah puasa dan Idul Fitri. Sebanyak 750 anak yatim Malang Raya tersenyum gembira saat menerima bingkisan dan santunan dari Basnas Jawa Timur. Santunan tersebut merupakan program rutin Basnas berbagi selama bulan Ramadan 2023. Acara di Kota Malang merupakan titik ke-9 dari kegiatan Basnas Jatim. Dalam kegiatan tersebut, para anak yatim melakukan pembacaan sholawat bersama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan jajaran Forkopimda Malang Raya. Dalam sambutannya, Ketua Basnas Jatim berharap kegiatan santunan tersebut dapat memberikan kegembiraan bagi anak yatim dalam bulan Ramadan. Basnas berkomitmen untuk terus memberikan dukungan kepada anak yatim melalui berbagai program pemberdayaan dan santunan agar anak yatim dapat merasakan kegembiraan. Hormati anak-anakku semuanya, para yatim piatu sejumlah 750 anak yatim yang hadir. Mudah-mudahan kehadiran anak yatim ini akan memberikan doa baik kepada Provinsi Jawa Timur, doa kepada Kota Malang. Mudah-mudahan Ibu Gubernur Jawa Timur didoakan tetap sehat walafiat. Mudah-mudahan tetap bersama kita memimpin Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi yang aman, sejahtera, adil, dan makmur semuanya. Mudah-mudahan Kota Malang di bawah kepemimpinan Pak Wali Kota juga menjadi kota yang aman, sejahtera, juga menjadi kota yang makmur, adil untuk rakyatnya di Kota Malang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian yang berbahagia, perlu kami laporkan bahwa kegiatan safari Ramadan Ibu Gubernur Jawa Timur bersama para pimpinan OPD, Pak Asisten, dan Basnas Jatim ini memasuki safari yang ke-9. Yang pertama di Gresik,
Tuban, kemudian lanjut sampai kemarin Nusa, Situbondo, Jember, dan hari ini tadi. Pemirsa, Wali Kota Malang mengapresiasi kolaborasi Basnas Jawa Timur dengan Basnas dan pemerintah Kota Malang sehingga santunan anak yatim tahunan dapat diberikan kepada 750 anak. Jumlah ini dapat tercapai karena kolaborasi yang baik antara Basnas Jawa Timur dengan daerah. Sutiaji optimis dengan kolaborasi ini maka akan dapat memberikan kesejahteraan lebih banyak dan luas kepada anak yatim. Selain itu, program layanan kepada anak yatim juga diperluas melalui inovasi dan program lain di luar santunan. Program Basnas Berbagi yang berlangsung di Malang dalam bentuk memberikan santunan kepada 750 anak yatim. Program tersebut berlangsung berkat kolaborasi antara Basnas Jatim dengan Basnas daerah dan pemerintah daerah setempat. Program ini mendapat apresiasi dari Wali Kota Malang karena kolaborasi tersebut dapat menjangkau lebih banyak anak yatim tersantuni. Kolaborasi ini diharapkan dapat berjalan terus sehingga anak yatim dapat terlayani dengan baik. Santunan Basnas Jatim di Kota Malang dirangkai dengan kegiatan buka bersama dan pembacaan sholawat bersama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Terima kasih pada buku, terima kasih pada Basnas Provinsi. Jadi kolaborasi ternyata cantik, kolaborasi ternyata sangat-sangat menguntungkan bagi kita semua dan membuat sebuah keniscayaan ya. Kalau mungkin dari kami aja mungkin ada keterbatasan, tapi ketika gayung bersambut dari Basnas Provinsi, Basnas kita dan komunitas yang lain, ternyata sebarannya semakin bisa banyak. Jadi ada 750 yang kita santuni dan ini menunjukkan bahwa memang kita perlu terus-menerus kita lakukan ya upaya-upaya bagaimana membangun sinergitas untuk memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat di sekeliling kita. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengaku terdapat kenaikan jumlah pemudik yang akan masuk ke Jawa Timur pada tahun ini. Untuk itu, Khofifah sudah melakukan pengecekan jalur mudik termasuk tol Pasuruan Gending. Pengecekan ini dilakukan agar nantinya arus mudik yang masuk ke Jawa Timur dapat berjalan dengan lancar. Khofifah berharap dengan jalan tol Pasuruan Gending dapat menjadi alternatif untuk memperlancar arus lalu lintas selama mudik dan juga arus balik Idul Fitri 2023. Arus mudik dan balik Idul Fitri di Jawa Timur diperkirakan akan mengalami kenaikan pesat. Untuk itu, kesiapan infrastruktur darat terus dipantau agar dapat memperlancar arus mudik dan balik Idul Fitri. Hal ini menjadi atensi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang telah melakukan pengecekan jalan tol Pasuruan Gending yang akan digunakan selama arus mudik 2023. Jalan tol ini merupakan sarana baru untuk jalur darat yang beroperasi di Jawa Timur pada tahun ini. Diharapkan jalan tol ini akan memperlancar arus mudik dan balik selama masa Idul Fitri 2023. Kemudian saya cek kesiapan di tol Pasuruan Gending. Nah, ini tol yang bisa difungsikan mulai tanggal 16 April sampai 30 April. Saya ingin cek karena ada peningkatan pemudik ke Jawa Timur yang semula diprediksi 18,1 juta. 2 hari yang lalu meningkat menjadi 21,3 juta. Jadi ada peningkatan 3,2 juta. Sehingga rute-rute yang memungkinkan bisa diurai, seyogyanya semua mengurai jalur sekecil apapun. Misalnya Geladak Perak itu di Lumajang. Itu yang membangun koneksitas antara Malang dan Lumajang.
Pemirsa, Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo, memberikan apresiasi kepada anggota Badan Pemeriksa Keuangan Pius Lustri Lanang yang juga alumni Universitas Brawijaya. Hal ini disampaikan oleh Widodo saat memberikan sambutan pada bedah buku Aldera Potret Gerakan Politik Kaum Muda 1993 sampai 1999. Menurut Widodo, buku tersebut merupakan kontribusi nyata dari Pius Lustri Lanang yang pada tahun tersebut menjadi salah satu tokoh pergerakan mahasiswa nasional. Buku tersebut diharapkan menjadi bahan kajian bagi mahasiswa untuk mengenal pergerakan mahasiswa pada era peralihan Orde Baru menuju Orde Reformasi. Kehadiran dan kiprah anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang juga alumni Universitas Brawijaya, Pius Lustri Lanang, mendapat apresiasi dari Rektor Universitas Brawijaya. Dalam bedah buku karya Pius Lustri Lanang, Rektor UB memberikan apresiasi bahwa karya tersebut sebagai buku yang memberikan gambaran mengenai pergerakan mahasiswa di era 90-an hingga reformasi. Buku tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu bagian penting bagi pembelajaran mahasiswa saat ini. Widodo berharap buku tersebut memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk menjaga ruh dari pergerakan mahasiswa sebagai agen perubahan. Pius Lustri Lanang merupakan salah satu tokoh pergerakan mahasiswa pada era tersebut yang menjadi aktor penting dalam perubahan Orde Baru menjadi Orde Reformasi. Saya sebutkan semua ya Pak, serta tentu dengan jajaran dari BPK yang hadir di Universitas Brawijaya, yang kami hormati juga para wakil rektor, sekretaris universitas, yang kami hormati para dekan fakultas, direktur sekolah pasca sarjana, pejabat BPK perwakilan Jawa Timur, narasumber bedah buku ada Bapak Dr. Suryadi dan Bapak Dr. Wawan Subari, dan tentu yang saya banggakan seluruh mahasiswa Universitas Brawijaya yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Mana suaranya nih? Kok sepi semua? Nggak ngantuk ya? Ngantuk? Nah, puasa-puasa siang ngantuk Pak. Jadi adik-adik sekalian, khususnya ini saya sampaikan kepada mahasiswa bahwa Pak Dr. Pius ini juga merupakan keluarga besar Universitas Brawijaya. Beliau juga alumni Universitas Brawijaya. Tepuk tangan. Jadi selamat datang Pak Pius kembali ke kampus Universitas Brawijaya, dan kami sangat senang, bangga mengapresiasi Pak Pius sebagai alumni dan bisa berkontribusi luas ya di nasional. Mudah-mudahan menjadi salah satu upaya Universitas Brawijaya untuk melakukan kontribusi pengetahuan kita menyumbang pembangunan Indonesia. Pemirsa, mahasiswa merupakan elemen penting dalam perubahan nasional. Sejarah Indonesia membuktikan mahasiswa memegang peranan penting dalam perubahan yang terjadi. Hal tersebut disampaikan oleh Dr. Pius Lustri Lanang, anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang juga mantan aktivis mahasiswa. Menurutnya, kiprah mahasiswa sebagai agen perubahan harus senantiasa dijaga agar dapat menjadi kontrol sosial dalam menghadapi berbagai perubahan nasional. Mahasiswa merupakan elemen penting dalam berbagai perubahan nasional. Melalui perjalanan panjang sejarah Indonesia sudah membuktikan peran mahasiswa dalam setiap momen perubahan nasional. Salah satunya perubahan yang terjadi pada era reformasi 98-99 yang menjadi bukti peran mahasiswa dalam membuat perubahan nasional. Hal ini menjadi penting untuk diketahui oleh mahasiswa saat ini agar dapat menjaga spirit pergerakan mahasiswa sebagai elemen perubahan bersama dengan masyarakat. Kaum muda itu selalu punya peran dalam perubahan. Sejarah Indonesia mencatat bahwa setiap perubahan penting selalu ada peran mahasiswa dan pemuda di sana. Sebelum kemerdekaan, pas kemerdekaan 66, 74, 78
dan terakhir 98. Dan sekarang dilanjutkan ya oleh para mahasiswa, para aktivis BEM yang kemarin terakhir masih teguh memprotes undang-undang apa ya? Cipta Kerja ya. Pemirsa, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya menggelar peringatan Nuzulul Quran dengan menghadirkan Kiai Haji Mujahid sebagai narasumber. Peringatan ini menurut Dekan FIAUB Andi Feftawijaya merupakan momentum untuk mempererat silaturahmi dan mengkaji secara mendalam makna dari turunan Al-Quran di bulan Ramadan. Menurutnya, narasumber yang hadir sudah memaparkan makna mendalam dari turunan Al-Quran sebagai pedoman bagi umat Islam. Andi berharap peringatan Nuzulul Quran dapat memberikan hikmah bagi Sivitas Akademika FIAUB untuk terus melakukan perbaikan diri selama bulan Ramadan. Bulan Ramadan menjadi momen bagi keluarga besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya untuk mengkaji makna dan hikmah dari turunnya Al-Quran. Melalui kesempatan tersebut, Sivitas Akademika FIA dapat mempererat tali silaturahmi sesama Sivitas Akademika. Acara yang dirangkai dalam ceramah agama dan buka bersama ini menghadirkan Kiai Haji Mujahid sebagai penceramah yang mengupas secara mendalam makna dan hikmah Nuzulul Quran. Diharapkan Nuzulul Quran dapat memberikan semangat bagi Sivitas Akademika FIAUB selama menjalani ibadah Ramadan. Di Nuzulul Quran, alhamdulillah sudah berlangsung dengan lancar dan pematerian yang juga Kiai Haji Ahmad Mujahid juga sangat mendalam sekali ya tadi materi yang disampaikan. Jadi ini insya Allah sangat memberikan manfaat untuk Sivitas Akademika di sini. Memang tujuan pertama kita adalah menjalin silaturahim internal Sivitas Akademika di sini, sehingga tadi ada dari dosen, tendik semua diundang, kemudian perwakilan mahasiswa. Nah, silaturahim ini penting karena kita kan jarang-jarang bertemu untuk mendapatkan siraman rohani. Nah, di dalam bulan puasa ini untuk memperdalam keimanan kita, ketakwaan kita mengundang beliau. Dan juga alhamdulillah hal-hal yang disampaikan tadi sangat relevan sekali gitu. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.